Oke, salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, Pagi. baik, luar biasa. Pasti kita semua ada di dalam sukacita Tuhan, ada di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Amin, amin. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan kembali bertemu ya melalui Zoom di pagi hari ini. Saya memberikan tema tadi malam, timbul seperti emas. Mari kita melihat dalam Alkitab kita membacanya dalam Lukas 23 ayat 10. Lukas 2 mohon maaf Bapak Ibu, Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10, saya akan membacakannya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa menyembah Tuhan. Laku pengantar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, bahwa mengiring Tuhan seumur hidup kita. Jadikanku bejanamu untuk selama-lamanya. Nah, Ayub adalah salah satu contoh di mana keteguhan iman yang begitu dahsyat yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Di mana mungkin Bapak Ibu Saudara, musuhnya Ayub atau orang yang pengen menghancurkan imannya Ayub bukan lahir dari luar, tetapi terlebih dahulu lahir dari dalam keluarga. Kalau kita melihat bagaimana Ayub menikmati sakit penyakit yang diberikan oleh Tuhan atau iblis kepada Ayub oleh seizin Tuhan, istrinya sendiri lah yang menjadi musuh imannya Ayub. Jika dia melihat Ayub sudah sakit, sudah mau mati, sudah tidak lagi berdaya, dia berkata, ya udahlah Ayub, sudahlah, kutuki saja Tuhanmu, biar kamu mati saja. Nah, terkadang dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita berada di posisi yang mana? Kita berada di posisinya istrinya Ayub, atau kita berada di dalam Ayub itu sendiri. Ketika kita berada di dalam posisinya istri Ayub, maka kita akan mengalami kekecewaan besar ketika kita menghadapi berbagai problema hidup. Sehingga kita sampai untuk mengutuki Tuhan katanya. Makanya Ayub sangat luar biasa dia menjawab. Masakah kita menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak menerima hal-hal yang seperti ini. Dalam pengiringan kita dengan Tuhan, lihat seberapa banyak Tuhan sudah menolong kita. Sudah melakukan mujizatnya, sudah melakukan kehebatannya, sudah melakukan perkara yang dahsyat di luar kemampuan kita, sudah melakukan hal-hal yang hebat di luar apa yang kita pikirkan. Lalu kenapa kita ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, bersandarlah penuh kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu, sekali lagi saya membacakan ayat ini, karena Ia tahu jalan hidup kita. Ketika kita mau timbul seperti emas, emas itu tidak pernah dihasilkan dari kemudahan. Selalu emas itu dihasilkan dari berbagai macam proses. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada emas yang punya emas, ada yang karatnya 24, ada yang 22 ya, kalau tidak salah emas ya. Soalnya saya belum punya emas nih. Jadi saya cuman hanya tahunya ada emas yang 24, itu kayaknya emas bagus. Nah, tetapi ketika emas itu dihasilkan, pasti dia melewati proses yang sangat panjang. Dia melewati, kalau seandainya kita sebagai manusia harus melewati berbagai macam air mata supaya kita bisa menghasilkan buah yang maksimal. Bapak Ibu ya, emas dibuang di mana saja tetap emas bukan? Harusnya kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita menjadi emas atau kita menjadi orang yang membawa dampak. Makanya ketika kita hidup di dalam, mungkin hidup kita penuh dengan masalah, baik masalah ekonomi, ingat hal ini. Seandainya
yang menguji aku. Ini Ayub ini menjawab teman-temannya, memberikan sebuah pengharapan, dia memberikan pengharapan pada dirinya sendiri bahwa aku akan timbul seperti emas. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengetahui bahwa Tuhan itu yang mengetahui jalan hidup kita, maka kita harusnya berpikir yang positif hari demi hari. Supaya kita bisa mengelola kehidupan ini dengan baik. Kenapa demikian? Kita harus berpikir positif. Sebab Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Tuhan. Mari coba kita lihat, bergeser sedikit firman Tuhan di dalam Mazmur 39. Di dalam Mazmur 39. Sudah Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita mau timbul seperti emas, maka kita harus selalu berpikir positif supaya kita tidak hidup di dalam kesombongan rohani ini. Supaya kita tunduk kepada Tuhan. Ayub adalah salah satu contohnya yang begitu tunduk kepada Tuhan sampai dia melewati fase di mana orang membenci dia, di mana orang meninggalkan dia. Tetapi saya mau ingatkan satu ayat bagi kita pagi hari ini. Ada yang bisa membacakannya dalam Mazmur 39 ayat 5. Ini cuma hanya sebagai, ada yang bisa membacakannya kan? Bapak Ibu? Mazmur 39 ayat 5. Ada yang bisa membacakannya? Baik, kalau tidak ada yang membacakan biar. Mazmur 39 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah doa Daud kalau kita melihat. Kalau dia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah aku ajalku, beritahukan aku kematianku, supaya ketika aku meninggalkan dunia yang fana ini, aku sudah menjadi emas yang seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau. Karena hidup kita itu terkadang kita hidup seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Makanya ketika kita hidup seperti yang kita mau, kita masih hidup di dalam pesta pora, kita masih hidup dalam ego, kita masih hidup dari hawa nafsu, kita masih hidup di dalam kebencian karena seperti yang kita mau. Tetapi kalau seperti yang Tuhan mau, maka hati kita harusnya membawa hatinya Tuhan. Supaya kita timbul seperti emas. Ayub dalam penderitaannya dia menikmati. Apakah kita mampu menikmati proses hidup kita ini sebagai orang-orang tebusan Allah atau sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah itu? Saya percaya pergumulan kita belum sampai seperti Ayub ini Bapak Ibu. Pergumulan kita palingan masih bergumul tentang makan minum, masih bergumul tentang tempat tidur kalau kita tidak punya rumah, masih bergumul tentang pekerjaan. Sedangkan Ayub kehilangan harta, dia dari orang yang sudah punya, orang yang sudah kaya, kehilangan anak, kehilangan istri, lengkap sudah. Setelah dia kehilangan istri, dia juga sakit penyakit. Nah, coba dibayangkan dalam hidup ini. Dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sangat-sangat dekat, Ayub mengalami hal ini. 4 hal ini. Yang pertama dia sakit, yang kedua istrinya meninggalkan dia, yang ketiga anak-anaknya meninggal, dan yang keempat hartanya habis lenyap. Coba bayangkan bagaimana
kondisi Ayub pada saat itu, bagaimana kondisi hatinya, bagaimana kondisi hidupnya, bagaimana keadaannya. Tetapi dia membuat sebuah perbedaan, bahwa dia meyakini Tuhan itu yang mempunyai segala-galanya. Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Dia sudah mengetahui bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaannya dari keadaannya yang sudah dianggap orang sudah tidak bisa bangkit lagi. Dia mampu meyakini dan membuktikan bahwa hanya bergantung kepada Tuhan, kehidupan kita akan dipulihkan. Hanya bergantung kepada Tuhan, ekonomi kita akan dipulihkan. Hanya bergantung kepada Tuhan, keluarga kita akan dipulihkan. Nanti kalau kita melihat di pasal 42, sangat begitu dahsyat kan? Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidupnya Ayub. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa ketika Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Semua proses yang Tuhan berikan bagi kita, semuanya mendewasakan iman kita. Semua proses yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti akan mendewasakan kita dalam Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Bapak Ibu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Saya membacakannya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mata, telinga, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya belum melihat mujizat. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya belum melihat sesuatu yang hebat terjadi. Tetapi percayalah bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, terkadang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang penuh dengan kejutan-kejutan yang luar biasa dalam hidup kita. Asalkan kita mengetahui bahwa ketika kita menghadapi semua proses yang ada, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Ayub ketika dia mau timbul seperti emas, yang pertama, lewatilah setiap proses hidup kita dengan ucapan syukur. Harus kita melewati proses hidup kita dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena Paulus dalam Filipi 4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Baik dalam keadaan duka, keadaan suka, keadaan apapun itu, keadaan yang mengecewakan, bersukacitalah. Karena Tuhan yang mengetahui jalan hidup kita. Karena Tuhan yang punya jalan hidup kita. Karena Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Jangan pernah kita berusaha melepaskan diri daripada kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu iya dan amin. Kasih Tuhan itu membuat Bapak Ibu Saudara dan saya melihat mujizat-mujizat yang dahsyat. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, kita mungkin saja mengalami kesakitan daging, tetapi ingat, sehat bagi roh kita. Ketika kita mengalami kesakitan dalam roh kita, maka seluruh kehidupan kita akan sakit. Lebih baik kita menikmati setiap proses yang menurut Bapak Ibu sakit bagi daging, tetapi berguna untuk kerohanian kita. Kita harus bersukacita untuk melewati. Ayub berkata setelah dia mengalami pertobatan dia, karena Ayub katanya dia mengaku di pasal 42 dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar nama Tuhan, tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Ketika kita sudah hidup di dalam ucapan syukur, di dalam proses hidup kita dengan baik, maka percayalah Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, ketika mau kita timbul seperti emas, kita
harus tetap taat di dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap taat. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Dan jangan pernah berkata begini, oh Tuhan, kok begini banget sih jalan hidupku? Oh Tuhan, kok begini banget sih? Apa tidak ada lagi jalan keluar? Apa tidak ada lagi hal-hal yang lain? Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan itu mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya. Makanya kalau kita melihat Yeremia 18, Bapak Ibu, Yeremia 18. Ini berbicara tentang bejana. Priuk. Yeremia 18 ayat 4 berkata begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita itu ibaratnya bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita bejana yang dibentuk oleh Tuhan, maka apa yang dipandang Tuhan baik itu yang akan dibuat dalam hidup kita. Dan mungkin dalam prosesnya, sesuatu barang yang mahal akan dihasilkan dari proses yang panjang. Apapun itu, rumah sebagus apapun, pasti dia melewati proses yang panjang. Dia melewati setiap pembangunan, di mana kayunya harus dipotong, di mana keramiknya harus disusun rapi, maka semuanya membutuhkan proses. Jadi iman itu hari demi hari kita diproses oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Setelah jadi, apakah langsung rumah itu setelah jadi baru kelihatan indah? Sebelum terjadi apa-apa, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ketika kita punya Tuhan yang besar, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena hanya orang yang bergantung kepada Tuhan yang akan melihat dan merasakan kemenangan sejati. Mari Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut dalam hidup ini, jangan menyalahkan orang dalam hidup ini, tetapi tetaplah timbul seperti emas, supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita berikan pengagungan itu mampu mengubah keadaan dan kondisi hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu, kiranya firman ini menguatkan kami, bahwa ketika Tuhan menguji kami akan timbul seperti emas. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa dan mengucapkan segala syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.